Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Evaluator yang saya hormati, rekan-rekan yang sama-sama menyaksikan tayangan video ini. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya dapat share video strategi pembelajaran pada pelatihan kepemimpinan administratur. Baik rekan-rekan sekalian, pelatihan kepemimpinan atau dulu kita sering namakan dengan diklat kepemimpinan tingkat 3 telah mengalami perubahan dari nomenklatur menjadi pelatihan kepemimpinan administratur. Tentunya perubahan nomenklatur tersebut berdampak juga pada perubahan kurikulum dan mata pelatihan yang disampaikan kepada rekan-rekan peserta. Pada pelatihan kepemimpinan administratur ini, rekan-rekan sekalian, ada 4 agenda yang disampaikan. Pertama, agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Kemudian yang kedua, agenda kepemimpinan kinerja. Yang ketiga, agenda manajemen kinerja. Dan yang terakhir, yang keempat adalah agenda aktualisasi kepemimpinan. Untuk menyamakan persepsi, Puslatbang PKSN Lembaga Institusi Negara mengadakan workshop kepemimpinan, pelatihan kepemimpinan administratur ini, dan alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Salah satu penugasan dalam kegiatan tersebut adalah membuat strategi pembelajaran pada mata pelatihan di agenda yang saya ikuti. Pada kesempatan itu, rekan-rekan sekalian, saya mengikuti agenda yang kedua, yaitu agenda kepemimpinan kinerja. Dalam agenda tersebut ada 4 materi pelatihan. Yang pertama, kepemimpinan transformasional. Kemudian yang kedua, jejaring kinerja. Yang ketiga, manajemen konflik. Dan yang terakhir, yang keempat adalah komunikasi efektif. Baik, rekan-rekan sekalian, dalam video ini saya akan menyampaikan bagaimana strategi pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada rekan-rekan peserta khusus pada mata pelatihan kepemimpinan transformasional. Teman-teman sekalian, pelatihan kepemimpinan pelatihan kepemimpinan administratur mata pelatihan kepemimpinan transformasional ini terdiri dari 3 materi pokok. Yang pertama adalah konsep kepemimpinan transformasional. Kemudian yang kedua, konsep dasar dari coaching dan mentoring. Dan terakhir ditutup dengan refleksi dan simulasi kepemimpinan transformasional. Teman-teman sekalian, bagaimana strategi yang saya akan berikan dalam menyampaikan bagaimana keterkaitan agenda-agenda lain dengan agenda kedua yang saya sampaikan ini. Kemudian yang kedua, apabila materi kepemimpinan transformasional ini diberikan bukan pada mata pelatihan pertama dalam agenda kedua, maka saya akan menyampaikan kepada rekan-rekan peserta bagaimana mata pelatihan pertama keterkaitannya dengan mata pelatihan kedua dan ketiga dalam agenda kedua ini. Sehingga ada pemahaman yang utuh dari rekan-rekan peserta bahwa semua mata pelatihan yang ada pada agenda kedua ini merupakan satu kesatuan. Kemudian agenda kedua ini juga berkaitan erat dengan agenda ke-1 dan nanti dengan agenda yang ketiga dan keempat. Nah, kemudian teman-teman sekalian, mengawali pembelajaran setelah melakukan brainstorming dengan yang tadi saya sampaikan, tentunya saya akan masuk dalam materi pokok yang pertama, yaitu konsep dasar kepemimpinan transformasional. Materi ini teman-teman sekalian terdiri dari 3 submateri pokok. Yang pertama, pengertian dan pentingnya transformasi dalam birokrasi. Kemudian yang kedua, prinsip-prinsip kepemimpinan transformasional. Dan yang ketiga ditutup dengan ciri kepemimpinan transformasional. Strategi pembelajaran ini, pertama, saya akan menyampaikan film. Film ini sebagai pemacu bagi rekan-rekan peserta untuk melihat realita di lapangan bagaimana konsep dasar kepemimpinan transformasional. Setelah pemutaran film tersebut, baru dikupas dan disampaikan materi. Tentunya materi yang akan disampaikan bukan hanya ceramah semata, tetapi menggali pemahaman dasar tentang kepemimpinan transformasional dari rekan-rekan peserta.
Setelah itu dilanjutkan dengan diskusi dan masuk dalam konsep dasar coaching dan mentoring. Konsep dasar coaching dan mentoring, strategi yang tepat yang saya pikirkan dalam menyampaikan materi ini adalah bagaimana dengan diskusi dan langsung dengan praktek. Bagaimana mempraktekkan konsep coaching dan mentoring yang ada. Sehingga ketiga submateri pokok dalam materi ini, yaitu pengertian, tujuan, manfaat, dan prinsip coaching dan mentoring, ini dapat tercapai. Kemudian yang kedua, dengan praktek ini akan menggali peran dan karakteristik coach dan mentor. Dan yang terakhir, dengan diskusi ini juga akan banyak teknik-teknik coaching mentoring yang realistis, dapat dilihat oleh rekan-rekan peserta, bukan hanya dibaca, bukan hanya diketahui. Seperti itu. Nah, dari praktik tersebut nanti akan menggali bagaimana pemahaman-pemahaman, bagaimana pemikiran-pemikiran yang keluar dari rekan-rekan peserta. Dan terakhir, pada agenda yang terakhir, yaitu refleksi dan simulasi kepemimpinan transformasional, saya akan curah pendapat. Bagaimana yang teman-teman peserta dapatkan? Setelah itu, dalam refleksi ini, kita simulasikan dalam kepemimpinan. Seperti apa teknis dasarnya yang dapat dilakukan oleh rekan-rekan peserta dalam pelaksanaan pekerjaan di instansi masing-masing. Sehingga dua submateri pokok dalam materi yang ketiga ini, yaitu refleksi diri kepemimpinan serta peranan pemimpinan transformasional dalam menggerakkan inovasi dalam organisasi, ini dapat tercapai. Kenapa? Karena dengan langsung mengidentifikasi permasalahan yang ada pada rekan-rekan peserta ini, langsung dibawa ke dalam kelas dan disimulasikan bagaimana cara menerapkan kepemimpinan transformasional di tempat kerja rekan-rekan peserta. Demikian teman-teman sekalian, evaluator yang saya hormati, strategi yang saya akan sampaikan dalam menyampaikan materi kepemimpinan transformasional agenda kedua kepemimpinan kinerja pada pelatihan kepemimpinan administrator ini. Tentunya selain submateri dan materi pokok tadi, ada beberapa hal yang akan mempengaruhi. Pertama, karakteristik dari peserta tersebut, dari mana peserta datang, siapa mereka, dan jabatannya apa. Kemudian yang kedua, kebutuhan dari peserta yang akan digali pada awal pembelajaran. Yang ketiga, fasilitas yang ada dalam lembaga pelatihan tersebut. Ketiga hal tersebut akan sangat membantu pengembangan strategi-strategi lainnya yang akan saya berikan kepada rekan-rekan peserta di luar dari apa yang telah saya sampaikan barusan. Sekali lagi, saya merasa bangga, saya merasa bahagia bisa mengikuti workshop pelatihan kepemimpinan administrator ini. Dan kebahagiaan saya yang tiada hingga adalah saya dapat berbagi dengan rekan-rekan terkait dengan strategi pembelajaran yang saya akan berikan kepada rekan-rekan peserta. Semoga video ini dapat bermanfaat dan tentunya memberi peranan kita sebagai Dewan Suara lebih baik lagi kepada rekan-rekan peserta pelatihan kepemimpinan administrator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.